Bab 1726. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah menerima perintah penarikan Heiluo, pasukan musuh merasa lega, dan kekuatan utama memisahkan diri dari pertempuran dan mundur satu demi satu. Melihat musuh hendak melarikan diri sebelum waktu yang ditentukan tiba, Lu Chen menjadi tidak sabar. Jika dia segera ditarik oleh pasukan musuh, dia akan menarik jutaan pasukan musuh ke sini, dan hasil kerja keras legiun fanatik akan menjadi tidak ada artinya. Rencana awalnya adalah mengalahkan pasukan musuh di bawah kota Suar. Hanya ketika pasukan musuh dikalahkan dan tidak mampu mengorganisir perlawanan yang efektif, pasukan manusia dapat terus maju hingga ke kota Wufang. Jika ras musuh ditarik ribuan mil jauhnya, tidak ada larangan terbang, dan ras musuh dapat terbang untuk berperang, maka umat manusia tidak akan mendapat keuntungan. Saat itu, tidak akan mudah mengalahkan pasukan musuh. Semua prajurit di kota Fenghuo mematuhi perintah, tidak ada yang tinggal, dan semua pergi keluar kota untuk pertempuran yang menentukan. Lu Chen berteriak keras, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke seluruh kota Fenghuo. Akhirnya menerima perintah Lu Chen, seluruh kota Fenghuo terguncang, dan para pejuang manusia yang menunggu pertempuran menjadi bersemangat seketika. Legiun fanatik Lu Chen hanya memiliki 5.000 orang, memperkuat jutaan pasukan musuh, dan bahkan mengalahkan kekuatan utama musuh hingga kehilangan kesabaran. Mereka adalah kekuatan utama mutlak di medan perang orang suci. Di bawah kepemimpinan Lu Chen, ada juga pasukan fanatik. Meski kekuatan kota Fenghuo tidak sebaik musuh, mereka yakin bisa mengalahkan musuh. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang menentukan di luar kota akan mempengaruhi situasi keseluruhan di negeri kekacauan. Begitu pasukan musuh yang besar dikalahkan, setidaknya untuk jangka waktu yang lama, musuh tidak akan berani membuat masalah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi perang di kota Fenghuo, siapa yang tidak bersemangat. Keluar dari kota dan bunuh musuh. Lian Jia berteriak, memimpin kerumunan keluar kota, dan terbang langsung ke arah musuh. Hanya ada lebih dari 1 juta prajurit di kota Fenghuo, kurang dari setengah pasukan koalisi musuh, dan kekuatan mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun dalam jarak 1.000 mil, ada larangan terbang terhadap ras musuh, yang merupakan keuntungan besar bagi umat manusia. Bertarung di bawah kota, pejuang manusia tidak akan sebodoh itu untuk bertarung di darat, jadi mereka secara alami akan menggunakan keunggulan terbang mereka untuk menyerang musuh di ketinggian rendah. Dan keinginan musuh untuk berperang telah dilemahkan oleh Legiun Zelot, dan mereka telah menerima perintah penarikan Heiluo, jadi mereka tidak punya niat untuk berperang sama sekali, dan mundur secepat mungkin. Selama Anda mundur ribuan mil jauhnya dan pergi ke tempat yang tidak ada larangan penerbangan, Anda akan aman. Begitu jutaan pasukan bisa terbang dan berperang, umat manusia dengan pasukan lebih sedikit tidak akan pernah berani mengejar mereka. Lu Chen memimpin legiun fanatik untuk bertarung di tanah, mengejar sepanjang jalan, menggigit pasukan sage tulang giok musuh. Tuan Lu, situasi pertempuran telah berubah. Lian Jia terbang, mendarat di depan Lu Chen, dan menunjuk ke depan, 100 mil jauhnya, tidak ada batasan, dan kecepatan mundur pasukan koalisi musuh mulai melambat, yang sepertinya merupakan tanda memikat musuh untuk masuk lebih dalam. Aku tahu, Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Kekuatan utama musuh belum dikalahkan, kekuatan tempur musuh masih ada, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana mereka bisa mundur seperti ini? Bagaimanapun juga, retret ini bukanlah retret biasa, tetapi dikejar oleh umat manusia sepanjang jalan, yang sebenarnya dapat digambarkan sebagai retret. Jika kekalahan mencapai level tertentu, akan terjadi kekalahan besar, dan akan menjadi mimpi buruk bagi jutaan pasukan musuh. Oleh karena itu, Lu Chen telah lama menyadari bahwa musuh akan mundur ribuan mil jauhnya, dan setelah memulihkan kemampuan terbang mereka, mereka akan berbalik dan melawan, dan tidak akan pernah membiarkan diri mereka dikalahkan. Tahukah kamu bahwa kamu tidak memerintahkan untuk menghentikan pengejaran? Lian Jia sangat terkejut. Dalam pertempuran hari ini, saya bersumpah untuk mengalahkan musuh. Bahkan jika pasukan musuh berbalik dan melawan kita, kita akan melawan mereka. Lu Chen berkata dengan tegas. Musuh kembali terbang. Jika mereka berbalik dan menyerang kita, itu akan menjadi mimpi buruk kita. Melihat Lu Chen bertekad untuk bertarung, Lian Jia menjadi cemas. Kekuatan total pasukan koalisi musuh mencapai jutaan, jauh lebih banyak daripada kota Fenghuo. Lebih penting lagi,
Sebagai kekuatan utama Saint Battlefield, Jade Bone Saint, pasukan koalisi musuh berjumlah ratusan ribu, beberapa kali lipat dari ras manusia. Pasukan musuh begitu kuatnya, apalagi di tempat yang tidak ada larangan terbang, bahkan dalam pertempuran menentukan di bawah kota Suar, musuh masih bisa menekan umat manusia dengan melompat dan menyerang dengan jumlah mereka. Jika pasukan Jade Bone Sage musuh ditahan oleh pasukan kita, menurutmu mimpi buruk siapa? Lu Chen bertanya, itu pasti mimpi buruk musuh. Lian Jia berkata dengan tegas, tanpa para orang suci tulang giok menekan formasi, jutaan pasukan musuh akan seperti patung tanah liat, dan akan dihancurkan oleh pasukan orang suci tulang giok kita dalam sekejap. Jadi, mari kita terus mengejar dan bersiap untuk pertempuran menentukan dengan musuh di udara. Kata Lu Chen, pada saat itu, musuh akan bisa terbang dan bertarung. Mereka masih memiliki begitu banyak orang suci tulang giok, dan mereka bisa menyerang tanpa batasan. Akankah legiun fanatik mampu menahannya? Lian Jia berkata dengan cemas. Tidak masalah. Setelah hampir 1 jam mengasah, pasukanku terbiasa bertarung melawan Jade Bone Saint, dan juga terbiasa dengan pertarungan intensitas tinggi semacam ini. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan sangat bangga, tujuan pasukan kita adalah untuk menghancurkan pasukan orang suci tulang giok musuh. Kita harus melakukan ini hari ini, agar tidak bertempur lagi di masa depan. Lian Jia mematuhi perintah Lu Chen dan memimpin pasukan kota Fenghuo untuk melanjutkan pengejaran, dan juga membuat persiapan agar musuh kembali untuk pertempuran yang menentukan. Benar saja, setelah mengejar ribuan mil, pasukan musuh tiba-tiba berhenti mundur, dan mengumpulkan pasukan dari semua kelompok etnis untuk bersiap menghadapi serangan balik. Tentara dari semua ras mematuhi perintah tersebut, dan umat manusia diusir dari batasan tersebut. Inilah saatnya bagi kita untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pada saat ini, suara Hei Luo terdengar lagi, kami akan melawan umat manusia di sini, dan kami pasti akan memenangkan kemenangan penuh. Kami akan menghancurkan kekuatan utama kota Fenghuo dalam satu gerakan, dan kemudian mengusir umat manusia dari negeri kekacauan. Membunuh. Tentara musuh berteriak serempak, suaranya mengguncang seluruh lapangan, dan semangat juangnya luar biasa. Segera, jutaan pasukan musuh mengambil tindakan satu demi satu, melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan manusia. Semua pejuang etnis mematuhi perintah dan beralih dari pengejaran ke pertahanan. Melihat musuh yang kuat dan datang dengan ganas, Lian Jia segera memutuskan untuk tidak memaksakan tepian musuh, melainkan memilih bertahan untuk menahan. Gelombang pertama dampak musuh. Saat berikutnya, pasukan kota Fenghuo berhenti mengejar dan membentuk formasi pertahanan satu demi satu untuk menghadapi serangan balik musuh. Ledakan, pasukan musuh menyerbu masuk, dan serangannya begitu dahsyat sehingga membuat para pejuang manusia kewalahan, dan hampir mematahkan garis pertahanan pasukan manusia. Namun, di bawah kepemimpinan Lian Jia, pasukan manusia segera bereaksi, melawan gelombang pertama serangan pasukan musuh, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan garis pertahanan. Betapapun tragisnya korban jiwa, mereka dengan tegas menolak membiarkan pasukan musuh maju. Tepat ketika pasukan manusia menahan serangan balik pasukan musuh dan terjebak dalam pertempuran yang sengit, tiba-tiba pasukan kecil yang terdiri dari 5.000 orang membuat celah di wilayah musuh dan keluar dari garis pertahanan pasukan manusia, langsung ke perut pasukan musuh. Pasukan kecil itu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, mengalahkan musuh sepenuhnya, tak terkalahkan. Ya Tuhan, bukankah ini pasukan Tuan Lu? Mereka tidak berpartisipasi dalam pertahanan, jadi mengapa mereka mulai menyerang? Petik 2. Koalisi musuh memiliki jutaan orang, dan mereka hanya memiliki 5.000 orang. Akankah mereka akan musnah jika mereka pergi jauh sendirian? Pasti akan musnah. Tidak ada batasan di sini, dan musuh bisa terbang untuk bertarung. Tidak peduli seberapa kuat legiun itu, ia tidak akan mampu menahan serangan musuh dari segala arah. Suku musuh sangat banyak dan kuat, dan serangannya sangat sengit. Kami hanya bisa bertahan, dan kami tidak bisa menyelamatkan pasukan itu sama sekali. Namun, legiun itu adalah bawahan langsung Tuan Lu, jadi bagaimana jika kita tidak menyelamatkannya? Pertanyaannya adalah, Tuan Lu memimpin pasukan untuk berperang. Apakah kita perlu berjuang untuk menyelamatkannya? Melihat legiun fanatik bertarung sendirian, banyak prajurit manusia yang terkejut dan banyak bicara. Faktanya, ketika musuh tiba-tiba melakukan serangan balik, banyak orang yang merasa bahwa musuh sudah siap, dan umat manusia akan dikalahkan karena jumlah orang yang banyak dan kekuatan tempur yang kuat.
Sekarang, legiun fanatik terkuat masih bertarung sampai mati, mereka hanya meminta kehancurannya sendiri. Tanpa legiun kuat ini sebagai intinya, pasukan manusia berikutnya akan semakin tidak mampu berperang. Pada saat itu, banyak pejuang manusia tidak dapat melihat harapan, dan pesimisme perlahan menyebar. Semuanya, jangan panik. Tuan Lu memimpin pasukan keluar untuk menarik kekuatan utama Sage Tulang Giok musuh. Ketika Lian Jia melihat orang-orang panik, dia tahu bahwa moral tentara telah terguncang, jadi dia segera menjelaskan kepada semua orang. Asli atau palsu, persetan dengan ibumu, apa yang dikatakan sendiri oleh Komandan Lian, bagaimana mungkin itu salah? Tidak ada larangan terbang di sini, Tuan Lu seharusnya mengetahuinya, tetapi Tuan Lu memimpin pasukan untuk berperang, itu pasti bukan kematian. Jika Tuan Lu memimpin pasukan untuk menahan kekuatan utama musuh, itu akan membuka jalan bagi umat manusia untuk menang. Jika klan musuh tidak memiliki Sage Tulang Giok untuk menguasai formasi, jutaan pasukan akan menjadi sampah, dan kita bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Biar saya katakan saja, Tuan Lu tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga kuat dalam otak. Bagaimana dia bisa mati? Kapan kamu mengatakan itu? Sekarang, aku bercabang. Tuan Lu hebat, Tuan Lu perkasa, Tuan Lu bijaksana. Penjelasan Lian Jia seperti sebuah kepastian, yang langsung membuat semua orang merasa nyaman. Dengan harapan dan pesimisme terhanyut, prajurit dari semua ras bisa bertarung dengan pikiran tenang. Bagaimanapun, kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, dan kehadiran orang suci yang tak terkalahkan di medan perang sudah cukup untuk membuat orang mempercayainya. Terlebih lagi, pasukan Lu Chen terlalu kuat. Dikelilingi oleh jutaan musuh di bawah kota Suar, mereka bertempur selama 1 jam melawan ratusan ribu pasukan utama musuh. Musuh menderita kerugian besar, tapi dia tidak mengalami kerugian. Rekor legiun fanatik saja sudah cukup untuk mengesankan semua pejuang. Meskipun tidak ada batasan di sini, musuh dapat menyerang dengan tidak hati-hati tanpa mengikat tangan dan kaki mereka, tetapi Lu Chen masih berani memimpin pasukan keluar, jadi dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Pada saat ini, Lu Chen telah memimpin pasukannya untuk lepas landas dari tanah, dan maju puluhan mil, sepenuhnya memasuki perut jutaan pasukan musuh, dan bunga tengah muncul di dalam, mengganggu penyebaran ofensif musuh. Di antara jutaan pasukan musuh, kebanyakan dari mereka adalah orang suci tato tulang dan orang suci tulang angin, dan orang suci tulang giok hanya berjumlah beberapa ratus ribu, yang merupakan minoritas. Namun di medan perang para orang suci, semua orang di bawah orang suci tulang giok adalah umpan meriam, tidak mampu menahan formasi pertempuran yang sangat sengit dari legiun fanatik. Legiun fanatik ada di mana-mana, gemuruh, nyala api yang berkobar, hujan panah, jimat di seluruh langit, lingkaran sihir berputar, jebakan beterbangan, suhu sangat rendah, sungai bintang membelah dengan liar. Para prajurit dari klan musuh jatuh satu persatu, ribuan orang tewas, dan tenda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, musuh kehilangan ratusan ribu umpan meriam, kepanikan menyebar, dan bahkan menghentikan serangan terhadap pasukan manusia. Sial, pasukan manusia kecil ini terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Hanya pasukan Sage Tulang Giok yang datang untuk mengalahkan mereka. Namun, semua orang suci tulang giok menyerang di depan, dan kami hanya memiliki karakter orang suci tulang dan orang suci tato tulang. Cepat dan panggil kembali semua orang bijak tulang giok, atau jutaan pasukan kita akan dibunuh oleh orang lain. Kita tidak dapat mengingat semua orang suci tulang giok, jika tidak, tanpa orang suci tulang giok yang bertanggung jawab, pasukan kota Feng Huo akan menghancurkan serangan kita, dan kita pasti akan dikalahkan saat itu. Prajurit musuh yang tak terhitung jumlahnya berteriak panik. Segera, komandan musuh harus menyesuaikan taktik mereka dan memanggil kembali beberapa orang suci tulang giok yang menyerang di depan, bersumpah untuk menghancurkan Legiun Zelot. Hilangnya sebagian dari Jade Bonsein telah mengurangi kekuatan pasukan manusia, dan tidak begitu sulit untuk dipertahankan. Taktik Tuan Lu berhasil. Musuh telah mengambil beberapa orang suci tulang giok. Pihak kita jauh lebih baik. Namun, masih banyak orang bijak tulang giok yang dilepaskan oleh musuh yang menyerang kita. Kami hanya bisa bertahan, bukan menyerang. Bersabarlah, pasukan Tuan Lu sangat kuat, cepat atau lambat mereka akan memusnahkan semua orang suci tulang giok dari klan musuh. Yah, pada saat itu, tidak akan ada orang suci tulang giok dari klan musuh di sini,
tapi kita akan memiliki 100.000 orang suci tulang giok. Kita pasti akan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Meskipun pasukan ras manusia masih berjuang sangat keras, tetapi melihat harapan mendekat dengan cepat, banyak prajurit manusia yang sangat gembira. Semuanya berjuang keras, jangan berpikir liar, dan bersiaplah untuk melawan kapan saja. Hanya ketika suara Lianjia keluar, bawahan yang terburu nafsu itu menjadi tenang. Di pihak fanatik Legion, pertempuran menjadi semakin sengit, dan tidak lagi mudah untuk dilawan. 100.000 orang suci tulang giok dipindahkan kembali dari garis depan, dan dengan bantuan 1 juta prajurit umpan meriam, mereka melancarkan serangan sengit terhadap Legiun fanatik. Bertarung di angkasa, tidak ada pertahanan udara sama sekali, dan mereka bisa menyerang dari segala arah. Jika fanatik Legion tidak cukup kuat, maka akan mudah untuk dikalahkan. Tetapi Legiun Zelot memiliki segala macam dukungan yang kuat, dan kekuatannya sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk dikalahkan. 100.000 orang suci tulang giok dibagi menjadi 6 kelompok, menyerang Legiun fanatik dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan atas, memberikan tekanan yang sangat besar kepada Legiun fanatik. Lu Chen, orang kita terlalu sedikit. Jika kita terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Zuo Sue dikepung oleh ratusan musuh, dan semakin dia bertarung, semakin salah jadinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya menyarankan agar semua orang turun dan bertarung di tanah. Setidaknya itu akan mengurangi arah serangan di bawah kaki Anda. Tidak ada gunanya, musuh bisa terbang untuk berperang. Bahkan jika kita bertarung di darat, batasannya sangat besar, dan manfaatnya hanya sedikit. Sambil menghajar musuh dengan tangannya, Lu Chen berkata, selain itu, garis pertahanan utama kota Fenghuo ada di langit. Kami tidak akan banyak membantu mereka saat kami kembali ke tanah. Kami hanya bisa bermain dengan bebas dan membantu mereka saat kita bertarung di langit, pereda stres. Tapi kita bertarung sambil berjalan, formasinya agak longgar, musuh mudah menerobos. Zuo Sue mengatakannya lagi, Bos, tekanan pada Legiun terlalu besar, haruskah kita beralih ke formasi pertempuran, mengambil posisi panlong, dan mempertahankan gelombang terlebih dahulu. Saat ini, Yuli melihat tentara tidak bertempur dengan baik, jadi dia memberikan saran. Tidak, kami tidak bertahan, kami hanya menyerang. Lu Chen bersifat kategoris, dan memberi Yuli perintah ini, Legiun datang jauh-jauh, formasi-formasi naga 9 putaran hanyalah formasi standar untuk melihat posisi naga, dan kecepatannya tidak cepat, jadi itu tidak akan terlalu kuat saat menghadapi kekuatan utama musuh. Sekarang kamu sesuaikan, ubah formasi, dan ambil posisi naga terbang. Kursi naga terbang. Yuli terkejut, dan dengan cepat berkata, kecepatan formasi naga terbang terlalu cepat, sehingga tidak cocok untuk digunakan dalam kelompok musuh. Saya juga khawatir saudara-saudara tidak akan bisa beradaptasi dan menjaga mengikuti ritme keseluruhan, dan mereka akan terpisah. Aku akan menjadi pemimpinnya nanti, dan saudara-saudara akan mengikutiku, agar mereka tidak terpisahkan. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, mereka yang tidak mengikuti ritme harus menjadi musuh, dan mereka yang harus dipisahkan juga merupakan musuh. Kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Meskipun Yuli tidak setuju dengan keputusan Lu Chen, dia tidak berani melanggarnya. Segera, Yuli menyesuaikan formasi-formasi pertempuran, dan mengirimkan perintah kepada seluruh pasukan fanatik mematuhi perintah, mengubah formasi, mengambil posisi naga terbang, mempercepat dan tidak berhenti. Dengan bos sebagai bosnya pemimpin, semua orang mengikuti bos, tidak ada yang diizinkan. Tertinggal, dan bubar dilarang. Saat berikutnya, prajurit terlatih dari 5.000 legiun segera mengambil posisi mereka, membentuk naga terbang yang terbang dengan bangga di udara. Semuanya nyalakan Imperial Light Walk, dan bawa bajingan itu belanja. Lu Chen berteriak keras, langkah cahaya kekaisaran dibuka, dan kecepatan terbang meningkat. Sosoknya seperti bintang jatuh, dan dia berada ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Ini adalah hasil dari Lu Chen menekan kecepatan. Dia sengaja memperlambat kecepatan karena takut saudara-saudaranya tidak akan mampu mengikutinya. Jika tidak, seluruh legiun pasti akan dibuang olehnya, dan mereka benar-benar tidak dapat mengikuti ritmenya. Semua prajurit legiun itu juga bersiap, dan pada saat yang sama mengaktifkan langkah ringan,
bergegas keluar dari pengepungan orang suci tulang giok musuh dalam sekejap, dan mengikuti Lu Chen dari dekat. Formasi naga terbang dari formasi naga 9 putaran, tujuan pertempuran utama adalah serangan mendadak. Itu adalah, gunakan penerbangan berkecepatan tinggi untuk mengejutkan musuh. Karena itulah Yuli mengatakan bahwa formasi naga terbang tidak cocok digunakan dalam kelompok musuh. Namun, Lu Chen punya idenya sendiri. Formasi naga terbang bisa digunakan untuk serangan mendadak, maupun perang gerilya, asalkan kekuatannya kuat. Bagaimanapun, di antara jutaan pasukan musuh, tidak semuanya adalah orang suci tulang giok, tetapi kebanyakan dari mereka adalah prajurit umpan meriam, jadi apa yang Anda takutkan jika Anda menyerang langsung ke sana? Jadi, Lu Chen memimpin seluruh pasukan bolak-balik melintasi medan perang, mengamuk di antara kelompok musuh, menyebabkan prajurit musuh yang tak terhitung jumlahnya menghindar satu demi satu, menyebabkan kekacauan. Lu Chen bergegas maju, memegang pedang raja untuk dikorbankan kepada Xing He, dan orang suci tulang giok dan di bawahnya tak tertahankan dan meledak satu demi satu. Di sisi kiri dan kanan legiun, lautan guntur dan api tiba-tiba menyebar dari waktu ke waktu, dan banyak prajurit dari klan musuh terkena serangan satu demi satu, baik tersengat listrik atau mati terbakar. Ada juga hujan anak panah yang ditembakkan dari tengah legiun. Banyak prajurit dari klan musuh bersembunyi di Xing He, menghindari guntur dan api, tetapi ditembak mati oleh hujan anak panah. Jika sejumlah kecil orang suci tulang giok datang untuk mencegatnya, Lu Chen tidak repot-repot, dan langsung bergegas. Bagaimanapun, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia dapat menahan pukulan dari Jade Bonsein. Fei Long juga memberkatinya dengan pot raja, menambahkan pertahanan yang kuat padanya. Bahkan jika serangan dari 10 atau 8 orang suci tulang giok semuanya dijatuhkan oleh Wang Guo, bukan gilirannya untuk melakukannya sendiri. Terlebih lagi, di dua sisi di belakang Lu Chen, masing-masing ada penggarap pedang dan penggarap panah, yang berdedikasi untuk memenggal kepala orang suci tulang giok yang mereka temui di jalan depan. 10 atau 8 orang bijak tulang giok datang untuk menghalangi jalan, tapi itu tidak cukup bagi mereka berdua untuk masuk ke sela-sela gigi mereka. Lu Chen terus memimpin seluruh pasukan untuk menyerang kemana-mana, menunjuk dari timur ke timur, dari barat ke barat, tak terkalahkan, mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, 100.000 orang bijak tulang giok dari klan musuh tidak menjebak legiun fanatik, melainkan dipecah oleh legiun fanatik. Alih-alih berkelahi dengan mereka malah menyerang dan memenggal kepala mereka di mana-mana. Kejar dan cegat legiun fanatik. Namun formasi pertempuran fanatikal legion tidak hanya cepat, tetapi juga sering mengubah arah barisan, membuat tindakannya tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang, saat mereka hendak memblokir pasukan fanatik, Lu Chen tiba-tiba memimpin seluruh pasukan pergi, dan kebetulan melewati celah di antara mereka, membuat mereka gagal. Mereka ingin menggigit ekor fanatik legion, berharap menemukan kesempatan untuk menyerang. Tetapi dari waktu ke waktu, ketika lapisan es muncul, ledakan suhu yang sangat rendah memperlambat kecepatan mereka, dan tidak mungkin untuk membunuh ekor pasukan fanatik tersebut. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain berlarian dengan legiun fanatik, dan diajak berbelanja oleh Lu Chen. Tuan Lu sepertinya sedang sekarat, dia melarikan diri bersama legiun. Benar saja, tidak ada larangan terbang di sini, pasukan Lord Lu tidak bisa mengalahkan pasukan Jade Bon Sage musuh. 100.000 orang bijak tulang giok mengejar mereka. Mereka telah kalah dalam pertempuran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu buta? Dengan matamu itu, Tuan Lu dikalahkan. Legiun Tuan Lu masih utuh, dan sedang membentuk kelompok untuk terbang. Bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka dikalahkan? Dikalahkan, Tuan Lu pasti sudah menarik legiunnya sejak lama, jadi mengapa dia terus berada di antara musuh? Itu bukan terus bertahan, itu terus membunuh musuh. Pernahkah kamu melihat Tuan Lu dan yang lainnya memenggal banyak musuh saat terbang? Namun, apa gunanya Tuan Lu tidak melawan 100.000 orang suci tulang giok itu dan hanya membunuh musuh-musuh lemah itu? Artinya adalah memuntahkan darah dari komandan klan musuh, dan mengguncang orang bijak tulang giok dari klan musuh. Ternyata Tuan Lu sedang memainkan perang psikologis dengan musuh. Di sisi lain, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah perut kelompok musuh, dan legiun fanatik mengamuk, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan ada banyak diskusi. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen. Bahkan jika kelompok musuh dijungkir balikan dan ayam lemah yang tak terhitung jumlahnya terbunuh,
hal itu tidak akan banyak berpengaruh pada situasi pertempuran secara keseluruhan. Bagaimanapun, kekuatan utama di medan perang Sein adalah Jade Bonsein, dan jika Anda tidak mengalahkan pasukan Jade Bonsein musuh, Anda tidak dapat membalikkan keadaan. Semuanya, jangan terlalu sibuk, jangan mengalihkan perhatian kalian, musuh yang menyerang kita masih sangat kuat, semuanya harus bertarung dengan serius. Pada saat ini, Lian Jia melihat bawahannya mulai berpikir liar lagi, jadi dia memperingatkan, pihak kita harus berdiri, ini adalah dukungan kuat untuk Tuan Lu, dan pasukan kita yang berjumlah lebih dari 1 juta adalah kepercayaan terbesar Tuan Lu. Jika tidak, kami akan dikalahkan, dan sekuat apapun pasukan Tuan Lu, ia tidak akan mampu melawan musuh. Petik 2. Komandan Lian, kami tidak mengerti tujuan dari penampilan Tuan Lu yang mencolok, operasinya, bisakah kamu menjelaskannya kepada semua orang? Seseorang bertanya, karena ini operasi pertunjukan, pasti ada maksud pertunjukannya. Kalau paham pasti paham, dan kalau tidak paham, tonton saja acaranya. Lian Jia terkekeh, dan tidak memberikan jawaban, jadi dia mempermainkannya. Faktanya, dia juga tidak mengerti. Di medan perang, 100.000 orang suci tulang giok musuh mengejar legiun fanatik, mengejar dan mencegat mereka kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menjebak legiun fanatik. Namun, di bawah kepemimpinan Lu Chen, Legiun Zelot tidak pernah berperang melawan 100.000 orang suci tulang giok. Ketergesaannya menjadi kacau, dan menyedihkan. Dengan cara ini, kalian saling mengejar sekitar sebatang dupa, dan formasi pengejaran dari 100.000 orang suci tulang giok akhirnya terseret ke bawah, secara bertahap menjadi longgar dan tidak dapat membentuk kelompok. Di depan dan di bawah, ada sekitar 1.000 orang suci tulang giok yang hilang, ayo cepat turun dan bunuh mereka secepatnya. Lu Chen memimpin kerumunan untuk berbelok di tikungan, menyapa semua orang, dan segera bergegas menuju sekelompok orang suci tulang giok di bawah. Dalam serangan berkecepatan tinggi, formasi naga terbang mengerahkan kekuatan terbesarnya. Tim Jade Bonsein yang tersebar sedang mencari tim lain untuk bertemu, tetapi mereka tidak menyangka legiun fanatik akan membunuh mereka secara tiba-tiba, dan mereka langsung lengah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan orang suci tulang giok diledakkan, dan orang suci tulang giok lainnya dikelilingi oleh pasukan fanatik, tidak dapat melarikan diri sekaligus. Dan legiun fanatik tersebut tidak berhenti berlari, langsung menyeret musuh yang terperangkap di dalamnya, dan memusnahkan musuh sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Meskipun formasi 100.000 orang suci tulang giok diseret dan dilonggarkan menjadi banyak tim, mereka masih mencoba yang terbaik untuk mengejar dan mencegat legiun Zelot. Lu Chen tidak ingin legiun fanatik berhenti dan memberi musuh kesempatan untuk berkumpul kembali, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menyeret musuh yang terperangkap dan menghancurkan mereka. Pada saat itu, legiun fanatik menelan mangsanya seperti naga terbang, mencerna mangsanya sambil terus terbang. Musuh-musuh itu tercengang, mereka belum pernah melihat gaya permainan yang segar dan halus seperti ini. Fakta bahwa seluruh pasukan memiliki kekuatan untuk mencekik mereka dan bahkan menyeret mereka pergi benar-benar membuka mata mereka. Ketika mereka bereaksi, Lu Chen telah memimpin kerumunan untuk membunuh mereka tanpa ampun. Mengingat kekuatan legiun Zelot saat ini, 1.000 orang bijak tulang giok bukanlah apa-apa, hanya cukup untuk dijepit di sela-sela gigi. Formasi naga 9 putaran benar-benar kuat, dan formasi naga terbang memang merupakan formasi yang suka berperang untuk serangan berkecepatan tinggi. Sekali Anda mencobanya, rasa percaya diri Anda akan meningkat. Lu Chen terus mengecat labu sesuai dengan sendoknya, dan melakukan hal yang sama. Lu Chen juga tahu bahwa kekuatan tempur pasukan saat ini terbatas, dan 100.000 orang bijak tulang giok tidak dapat menelannya, jadi dia menggerogotinya sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, selama Lu Chen menemukan targetnya, dia akan segera memimpin pasukannya untuk membunuh dan melahapnya. 12.000 tidaklah terlalu banyak, dan 100-200 tidaklah terlalu sedikit, untuk menggerogoti kekuatan vital musuh selangkah demi selangkah. Dengan taktik seperti itu, pertempuran seperti itu, dan dupa waktu lainnya, 100.000 orang suci tulang giok dimusnahkan sebanyak 30.000. 60.000 orang suci tulang giok yang tersisa akhirnya panik, dan buru-buru mengecilkan formasi mereka, mengumpulkan semua tim yang lepas dan memutar mereka menjadi bola, tidak berani membubarkan diri sesuka hati. Lu Chen tidak dapat menemukan target yang tersebar, jadi dia melepaskan King Lin Jiao, dan membiarkan King Lin Jiao membawa Linghua di punggungnya untuk mengganggu pembentukan 70.000 orang suci tulang giok.
Lu Chen, sebaliknya, memimpin legiun di sekitarnya, bersiap untuk bertemu King Lin Jiao dan Linghua, sambil menunggu kesempatan untuk menggerogoti musuh. Pada akhirnya, jurus ini berhasil dengan baik sehingga Jiao dan Linghua mendapatkannya. 70.000 orang suci tulang giok itu ditugaskan untuk memusnahkan Lu Chen, jadi mereka tidak akan tinggal di tempat untuk bertahan, tetapi terus mengejar legiun Zelot. Banjir besar yang tiba-tiba datang mengejutkan mereka. Banyak orang tersapu oleh ekor banjir, dan mereka terlempar atau ditembak jatuh ke udara. Selain serangan sapuan ekor besar Jiao, medan es yang dilancarkan Linghua pada mereka juga cukup menakutkan. Beberapa orang terkena radang dingin karena suhu yang sangat rendah, kondisinya menurun, kecepatannya melambat, dan akhirnya mereka tidak dapat mengimbangi laju pasukan yang besar dan keluar dari tim. Karena diganggu oleh Da Jiao dan Linghua, 70.000 orang suci tulang giok segera kehilangan posisi mereka. Ada yang tertinggal, ada yang terlempar ke udara, ada yang menyerang Da Jiao, ada yang menyerang Linghua, dan ada pula yang terus mengejar pasukan fanatik. Itu tidak bersatu sama sekali, dan formasi yang baik tersebar lagi. Membunuh. Lu Chen sedang menunggu kesempatan seperti ini, dan segera memimpin pasukannya untuk bergegas, memilih tim Jade Bonsage yang tersebar untuk dioperasi, dan dengan cepat melahap mereka. Dengan cara ini, setengah batang dupa lagi terjadi dalam huru-hara, dan 20.000 orang suci tulang giok lainnya dimusnahkan oleh pasukan fanatik. 50.000 orang suci tulang giok yang tersisa benar-benar panik, dan tim yang tersebar ingin bergabung bersama, tetapi mereka selalu diganggu oleh Da Jiao dan Linghua, dan sulit untuk berkumpul bersama. Tidak bisa bergabung bersama, tidak bisa dipelintir menjadi bola, dan kekuatan yang tersebar sama sekali bukan lawan dari fanatik legion, tapi hanya menjadi mangsa dari fanatik legion. Kuda lumpur rumput, 100.000 orang bijak tulang giok tidak dapat mengalahkan pasukan yang terdiri dari 5.000 orang, dan 50.000 orang dimakan kembali. Mereka dipukuli seperti anjing ini. Sungguh memalukan bagi kami. Anda jelas bukan idiot, tapi sekelompok orang yang makan kotoran. Belatung nasi. Di kejauhan, Hei Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Depan-depan, kirim 100.000 orang suci tulang giok lagi ke sana, bahkan jika kamu membunuh mereka semua, kamu harus membunuh Lu Chen. Tuan Hei Luo, jika kita memanggil 100.000 orang suci tulang giok lagi, tidak akan banyak orang suci tulang giok di garis depan. Begitu pasukan manusia melakukan serangan balik, kita mungkin tidak akan mampu menahannya. Seseorang menjawab seperti ini, kami memiliki banyak orang, gunakan hidup kami untuk mengisinya, tetapi juga lawan saya. Teriakan marah Hei Luo datang. Meskipun perintah Hei Luo tidak masuk akal, para komandan klan musuh tidak berani menolak perintah tersebut, jadi mereka harus memanggil 100.000 orang suci tulang giok dari tentara yang menyerang umat manusia untuk mendukung sisi lain medan perang. Di sisi lain medan perang, 50.000 orang bijak tulang giok yang tersisa tersebar, tidak dapat bersatu kembali, dan gemetar. 100.000 orang suci tulang giok datang untuk meminta bala bantuan, langsung menyelesaikan kesulitan di sini, mengusir pasukan fanatik, mengumpulkan 50.000 orang suci tulang giok yang tersebar di mana-mana, dan akhirnya dipelintir menjadi bola. Bos, ada terlalu banyak musuh. Total ada 150.000 orang suci tulang giok. Saya tidak bisa menghadapi mereka. Da Jiao kembali menjadi tentara dengan Linghua di punggungnya, dan menolak keluar tanpa berkata apa-apa. Hanya ada 70.000 orang bijak tulang giok sebelumnya, dan Da Jiao pergi membuat gelombang, dan dia terluka di sekujur tubuhnya, dan dia hampir meledak. Sekarang jumlah musuh meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan Da Jiao masih berani keluar berperang, itulah ritme tidak kemana-mana. Melihat Da Jiao dan Linghua terluka, 1000 dokter lapangan menampilkan seni suci teratai surgawi bersama-sama, mengirimkan sejumlah besar vitalitas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, luka di Da Jiao dan Linghua sembuh. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan lakukan itu. Hei Luo telah menarik 100.000 orang bijak tulang giok lagi. Garis depan mereka sudah kosong. Ayo pergi ke garis depan mereka, hancurkan pasukan penyerang mereka, dan biarkan Lian Jia membunuh mereka. Lu Chen memberi isyarat, lalu menyapa Da Jiao, masuklah ke depanku, dan pimpin jalan menuju pasukan. Tidak, posisimu adalah yang pertama menghadapi musuh, dan itu juga tempat di mana kamu akan bertemu, dipukuli. Aku tidak akan melakukan pekerjaan membosankan seperti ini. Da Jiao memutar matanya dan langsung menolak. Legiun kita sekarang bergerak dalam formasi naga terbang,
dan posisiku adalah pemimpin. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, Dajiao sudah bergegas, aku akan datang, aku akan datang, aku akan memimpin jalannya. Apakah kamu tidak takut akan bahaya? Lu Chen tersenyum. Jangan takut, kata Dajiao, ini kerja keras. Lu Chen tertawa lagi. Hei, bos, ini pemimpinnya. Dajiao membelalakan matanya dan berkata, aku adalah naga masa depan yang sebenarnya, dan kepalaku adalah kepala naga. Posisi ini secara alami adalah milikku. Ini sama sekali bukan pekerjaan berat. Ini adalah pekerjaan kelas 1. Kalau begitu ikuti perintahku. Lu Chen tertawa, menaiki Jiao besar, dan memerintahkan Jiao besar untuk menyerang. 150.000 orang suci tulang giok mengejar dari dekat, tetapi formasi naga terbang dari Legiun Fanatik terlalu tidak menentu, dan ladang es muncul dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak bisa menggigit Legiun Fanatik untuk pertempuran yang menentukan. Terlebih lagi, kelompok orang ini tidak berani membubarkan diri untuk mengejar dan mencegat mereka, takut tim mereka yang tersebar akan dimakan oleh Legiun Fanatik, jadi mereka harus mengikuti pantat Legiun Fanatik. Di garis depan, sejak Lu Chen memimpin pasukan fanatik untuk masuk lebih dalam dan menembaki 100.000 orang suci tulang giok, tekanan pada umat manusia telah menurun tajam, dan mereka dapat menahan serangan berturut-turut dari jutaan pasukan musuh. Ketika He Luo membawa 100.000 orang suci tulang giok lagi untuk menghadapi Lu Chen, keseimbangan kekuatan utama kedua pasukan langsung rusak, dan mereka langsung condong ke arah umat manusia. Ada kurang dari 50.000 orang suci tulang giok yang tersisa di ras musuh, tetapi ada 100.000 orang suci tulang giok di ras manusia. Ras manusia memiliki setengah lebih banyak orang suci tulang giok daripada ras musuh, dan kekuatan tempur mereka menempati keunggulan absolut. Di medan perang para suci dengan tulang giok adalah kekuatan utama. Orang suci dengan tulang yang kuat dan orang suci dengan tulang bertato semuanya adalah umpan meriam. Saat ini, garis pertahanan pasukan manusia tidak hanya stabil seperti Gunung Tai, tetapi juga menghancurkan pasukan koalisi musuh. Jika bukan karena pasukan koalisi musuh memiliki banyak umpan meriam dan bergegas untuk memberikan kepala mereka, umat manusia pasti sudah menghancurkan barisan musuh sejak lama. Saudaraku, jika kamu bekerja lebih keras, kamu bisa mengalahkan musuh. Sambil memenggal kepala orang bijak tulang giok musuh, Lian Jia menyemangati bawahannya, selama garis depan musuh dihancurkan, musuh tidak akan berdaya untuk melakukan serangan balik, dan kekalahan akan hancur. Pada saat itu, kami akan terus maju ke kota Wufang dan memanggil musuh. Keluarga tidak lagi berani keluar kota untuk menjadi sombong. Kami putus asa, tapi musuh terlalu banyak, kami tidak bisa membunuh mereka semua. Seseorang menjawab, mereka tidak memiliki raja sejati setengah langkah untuk menekan formasi, dan Tuan Lu menahan sebagian besar kekuatan utama, jadi mereka hanya dapat menunda waktu kehancuran dengan mengorbankan nyawa mereka. Lian Jia berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, Tuan Lu pasti sangat berbahaya menghadapi begitu banyak pasukan musuh, menunggu kita menyelamatkan mereka. Setiap orang harus bekerja lebih keras, menembus musuh, berbaris, dan bunuh Tuan Lu. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba terjadi keributan di belakang musuh, dan banyak musuh yang terlempar ke udara, seolah-olah ada monster yang bergegas ke arah mereka. Hei, ho, raungan teriakan Jiao bergema, mengguncang segala arah. Naga paling mengagumkan dalam sejarah ada di sini. Yang hidup harus menjauh, dan yang mati harus menjauh, jika tidak, tidak akan ada tempat untuk mati. Seekor naga banjir besar muncul dengan Lu Chen di punggungnya, menyeringai lebar dan menyerbu ke tempat musuh yang paling padat. Penduduknya, dan banjir besar mengikuti di belakang legiun, menuju garis depan musuh, dan mengamuk di tempat yang paling padat musuhnya. Legiun ada di mana-mana, galaksi ditebang, guntur mengamuk, api berkobar, anak panah seperti hujan, jimat seperti laut, lingkaran sihir turun, dan jebakan beterbangan. The musuh tidak punya waktu untuk menghindar, mereka jatuh satu persatu, puluhan ribu, semuanya terbunuh. Dalam sekejap, garis depan musuh benar-benar terganggu, banyak musuh terbunuh, dan musuh yang masih hidup bersembunyi di mana-mana, tidak mampu mengatur serangan balik yang efektif. Mengapa? Mereka bergegas menuju garis depan kita. Sebanyak 200.000 orang bijak tulang giok ditarik untuk menahan mereka, tetapi mereka masih gagal menahan mereka. Bagaimana kita bisa bertarung? Kami tidak bisa bertarung lagi.
Setelah menarik begitu banyak kekuatan utama, kami hampir tidak tahan lagi. Sekarang kami masih dibunuh oleh pasukan manusia ini. Ini membunuh kami. Semuanya, tenanglah, kita memiliki kekuatan utama yang mengejar kita. Selama kita menghentikan pasukan manusia ini, kita bisa mengepung dan memusnahkannya. Diam, pasukan manusia ini memiliki naga monster untuk membuka jalan, dan memiliki segala jenis senjata yang dahsyat. Semua orang di bawah orang suci tulang giok dihancurkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari klan musuh berteriak satu demi satu, tidak mampu melawan legiun ras manusia sama sekali. Dan 50.000 orang bijak tulang giok yang berdiri di sini sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan kekuatan utama umat manusia, berjuang untuk menahan garis pertempuran tanpa runtuh. Tuan Lu memimpin pasukan untuk membunuh. Tuan Lu menunggangi monster naga banjir untuk mengamuk, sungguh perkasa. Sudah jelas, Tuan Lu selalu sangat berkuasa. Oke, ayo bekerja lebih keras, tembus garis pertahanan musuh, dan bergabunglah dengan Tuan Lu. Orang suci tulang giok dari klan musuh masih mati. Jika kita tidak membunuh mereka semua, mungkin akan sulit untuk menghancurkan pertahanan mereka. Mereka telah kehilangan banyak hal, dan mereka tidak dapat mendukung mereka lama-lama. Di sisi ini, para pejuang manusia bersorak atas pembunuhan Lu Chen, semangat mereka langsung meningkat, dan mereka bertarung lebih mati-matian. 150.000 orang suci tulang giok datang mengejar, dan Lu Chen memimpin pasukannya pergi lagi. Tapi kali ini, Lu Chen tenggelam ke dalam kelompok musuh, tetapi memimpin legiun langsung ke pertempuran antara kedua pasukan, dan bergegas membunuh 50.000 orang suci tulang giok yang melawan pasukan manusia di sana. Begitu legiun fanatik tiba, musuh yang berjuang keras di sana segera tidak dapat bertahan dan tumbang satu demi satu. 50.000 orang suci tulang giok diserang oleh tentara fanatik dan kekuatan utama umat manusia, dan menderita banyak korban dalam sekejap. Hanya beberapa orang yang lolos. Ketika 50.000 orang bijak tulang giok jatuh, seluruh barisan musuh runtuh. Tentara dikalahkan seperti gunung, dan pasukan koalisi musuh kehilangan keinginan untuk berperang dan melarikan diri satu demi satu, tidak mampu lagi mengorganisir perlawanan. Sekelompok idiot, dengan begitu banyak kekuatan utama lewat, mereka tidak dapat menghentikan pasukan kecil Lu Chen, dan dikalahkan oleh mereka. Saya benar-benar yakin, pada saat ini, suara marah Hei Luo terdengar, mundur, kembali ke kota Wufang, dan bertarung lagi di masa depan. Faktanya, pasukan koalisi musuh telah dikalahkan, dan tidak masalah apakah Hei Luo memberi perintah untuk mundur. Namun perintah penarikan Hei Luo membuat pasukan koalisi musuh kalah terlalu cepat dan mati lebih parah. Bahkan 150.000 orang suci tulang giok yang mengejar pasukan fanatik berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Formasi mereka tersebar dan mereka tidak dapat lagi membentuk kelompok, mengejar dan membunuh di semua lini, mencapai kota Wufang. Sambil mengaum, Lian Jia dengan cepat memimpin lebih dari 1 juta prajurit keluar, mengejar dan membunuh musuh yang kalah sepanjang jalan. Pasukan manusia terus maju, memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan menunjuk langsung ke kota Wufang, dan Lu Chen tidak tertarik untuk mengejar umpan meriam musuh, dan lebih dari 100.000 orang suci tulang giok yang telah memimpin pasukan untuk mengejar musuh telah pergi.